Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu warga sekalian dari RW 1 Desa Patemon. Terima kasih atas waktunya telah berkenan menghadiri kegiatan yang kami laksanakan, yaitu kegiatan musyawarah masyarakat desa yang ketiga. Jadi pertemuan ini merupakan pertemuan yang sudah kami laksanakan untuk ketiga kalinya kepada warga masyarakat RW 1 Desa Patemon. Nah, untuk kegiatan hari ini kira-kira akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu semuanya berkenan, nggih? Siap untuk mengikuti. Sebelum membuka musyawarah masyarakat pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Jadi topik pada malam hari ini yaitu merupakan pemaparan materi terkait masalah keperawatan yang kami temukan dari RW 1 Desa Patemon, yaitu mengenai mengenai penyakit diare yang akan disampaikan oleh penyaji materi dari mahasiswa Fakultas Keperawatan. Mungkin sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan sebelum memulai acara, nggih? Untuk sementara belum ada. Paparkan dulu. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke dalam pembahasan, akan diteruskan oleh teman saya. Penapar ini materi ini pemaparan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Untuk 15 menit ke depan, kurang lebih 15 menit ke depan, akan ada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh saya, Yasmina Sendita. Oke. Sebelumnya, dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian, apakah ada yang memiliki pengalaman diare seperti itu? Ada. Hampir sering itu. Hampir sering. Itu gimana, Pak? Perasaannya waktu diare itu kayak gimana, Pak? Lemes kah? Jangan ditanyakan. Ini menakutkan sekali. Menakutkan, gitu. Sebentar ke jeding. Rasanya begitu. Buya mulas, tapi yang jelas sering ke jeding. Sering ke jeding. Kamar mandi, gitu. Iya. Lanjut. Bukan mandi tapi. Gitu. Ya, jadi dari cerita Pak RT, nih. Jadi diare itu merupakan gangguan buang air besar atau BAB. Nah, ini BAB itu dapat dikategorikan BAB itu apabila kita BAB 3 kali sehari. Nah, itu bentuk tinjanya itu cair dan dapat disertai betul. Cair bukan cair. Ya, betul. Nah, BAB sendiri itu berupa fasenya cair atau tidak berbentuk bahkan. Nah, itu dalam frekuensi yang sering, misal 5 kali sehari, 7 kali sehari. Nah, seperti itu. Betul. Nah, biasanya itu diare itu disertai dengan sensasi rasa sakit di perut seperti melilit, mulas, seperti itu. Betul. Nah, kalau di masyarakat mungkin mencret nggih, Pak ya? Iya, diare itu agak awam, mencret yang betul. Mencret nggih. Nah, penyebabnya itu ada banyak, ada 4. Yang pertama ada faktor infeksi, faktor malabsorpsi,
lalu faktor makanan dan faktor psikologis. Nah, yang akan saya jelaskan ini faktor makanan. Karena ini faktor makanan ini sering terjadi gitu di masyarakat itu. Nah, faktor Ya. makanan itu bisa disebabkan dari makanan yang tercemar. Nah, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian mungkin pernah mengalami makanan gitu jatuh di tanah, jatuh di lantai. Iya, betul, Belum betul. 5 menit, maka ambil, makan. Nah, itu nggak boleh. Karena itu makanannya sudah tercemar oleh bakteri, oleh virus. Nah, itu tidak baik untuk pencernaan. Gitu. Betul, betul. Terima kasih, betul. Nah, iya. Tewel harus 3 hari. Lalu ada makanan terlalu banyak lemak nih. Mungkin yang makan makanan nasi padang gitu. Oh, lemaknya itu banyak Pak itu. Itu tidak kurang baik itu untuk pencernaan karena dapat menyebabkan diare gitu. Lalu makanan mentah. Biasanya makanan kayak ayam tuh dimasak, pas dibuka dagingnya ternyata masih merah. Nah, itu kurang baik karena itu tandanya ayamnya masih belum matang. Nah, makanan-makanan yang kurang matang belum lama dimasak seperti sayuran itu tuh kurang baik untuk pencernaan, menyebabkan diare. Kalau masak, mungkin ibu-ibu masak tuh alangkah baik masaknya lebih lama ayamnya sampai matang. Yeah. Kan dari Pak RT tadi sudah menyebutkan itu biasanya bolak-balik kamar mandi itu untuk BAB. Nah, itu tanda gejalanya termasuk dari diare. Lalu biasanya itu mual serta muntah biasanya. Lalu ada demam. Lalu karena bolak-balik dari kamar mandi jadi nafsu makannya berkurang seperti itu. Terus dehidrasi karena kan pencernaan kita kan mengeluarkan terus-menerus mengeluarkan isinya, nah itu badan jadi kekurangan cairan seperti itu. Lalu biasanya pusing, lemas, terus kulit kering itu. Nah, bahaya loh kalau sering diare terus menerus karena itu dapat menyebabkan lemah, terus lesu, lalu dapat menyebabkan kematian. Itu kalau yang sudah komplikasi gitu Pak. Ibu-ibu sudah lama diarenya tapi tidak ditangani atau tidak segera ke pelayanan kesehatan, nah itu bahaya banget. Jadi kalau misalkan diare itu dalam jangka waktu yang lama harus segera ke pelayanan kesehatan untuk segera ditangani. Nah, upaya pencegahannya, kalau misalkan mengalami diare itu upaya pencegahannya seperti buang air besar di jamban yang sehat, upaya pencegahan badan dan gizi yang cukup. Jadi kalau mandi harus bersih dari atas kepala sampai kaki. Lalu minum air dan makanan yang sudah dimasak. Nah, biasanya kalau minum air itu harus dimasak dulu di teko biasanya. Kalau mungkin ibu saya gitu, contohnya kalau minum air itu harus dimasak dulu supaya bakteri-bakteri yang ada di air itu bisa mati itu. Lalu minum air dan lalu mencuci sayuran, daging dan buah-buahan sebelum dimasak itu penting banget supaya bakteri dan mikroorganisme yang ada di sayuran di daging dan di buah-buahan itu bisa mati sehingga tidak mengganggu sistem pencernaan. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, rumahnya harus sering-sering dibersihkan. Lalu menggunakan air bersih. Nah, kalau misalkan mau masak air, tentunya airnya harus bersih. Nah, kriteria air bersih itu tidak berbau, terus tidak berminyak, lalu tidak keruh itu. Nah, jadi kalau misalkan masak, terus airnya berbau, berminyak, keruh itu lebih baik gak usah masak. Lebih baik mungkin sementara minum di botolan. Misalkan penting
dan makan itu penting banget karena air bersih, karena kita mencuci tangan dengan air bersih itu tuh bakteri yang di tangan kita sebelum makan bakterinya hilang sudah tuh bersih tangan kita gitu. Lalu menjaga kebersihan khususnya pada tangan dan mulut. Betul. Nah sekarang saya minta tolong ini ke bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Kita sekarang mempraktikkan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ya. Nah, betul, udah paham itu. Sudah 2 tahun ini. Ya mungkin 2 tahun. udah 2 tahun nggih. Iya, 2 tahun ini sudah. Ya, mungkin bisa diulang lagi Pak, bisa kita coba bareng-bareng cuci tangannya. Oh iya. Gimana? Oh, ini saya gini kelihatan nih. Ya mungkin belum bisa coba tempatnya masing-masing nggih. Nanti basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir, Lalu gosok sabun. Nah kalau misalkan di rumahnya ada sabun tangan, silakan. Nah kalau misalkan pakai sabun cair, silakan, tidak apa-apa. Lalu yang pertama itu menggosok punggung tangan ini, punggung tangan dan sela-sela jari seperti ini. Nah gantian kanan dan kiri. Lalu bersihkan bagian bawah kuku-kuku dan gosok sela-sela jari tangan. Jadi posenya kayak gini Pak, Bapak Ibu saudara kalian. Kayak kotoran yang ada di sela-sela jari, di sela-sela kuku itu dapat bersih gitu. Ya. Nah, kalau sudah bilas tangan dengan air bersih mengalir lagi. Oke. Lalu keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan udara dan dianginkan. Mungkin kalau yang misalkan lagi di rumah lagi ada tisu atau handuk bisa dikeringkan juga ya dipakai. Gitu apa? Iya begini. Ya biasanya seperti itu gitu Pak. Kalau nggak ada tisu. Nggak boleh gini pakai baju ya dipakai gini ya. Iya tidak apa-apa. Pak lucu dengan. Nah ini cuci tangan pakai sabun nih harus banget wajib fardu ain. wajib dilakukan sebelum dan setelah makan. Betul. Tidak hanya sebelum dan sesudah makan, tapi habis berpergian itu wajib cuci tangan. Nah, mungkin kira-kira seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Lalu untuk sesi berikutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk seluruh partisipan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. RT mesti tanya. Iya, silakan Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang malam hari ini bergabung dari ini, kami akan tadi mengulang apa yang dikatakan Mbak Erika tadi, bahwa dari tanda-tanda diare penyebabnya semuanya makanan harus dimasak. Kalau yang mau saya tanyakan, gimana kalau namanya lalap itu juga dimasak apa tidak? Di antaranya timun dan nomor 1. Yang menurut 2, air pun juga harus dimasak. Bagaimana mengenai air yang kemasan atau galon yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak RT atas pertanyaannya.
Selanjutnya, apakah partisipan ada yang menanyakan? Di kolom chat ada pertanyaan tuh. Oh ya, sebentar. Baik, ada pertanyaan dari Koryatul. Mau tanya, ini kan adik saya tuh sering mengalami diare. Nah, cara penularan diare itu sendiri melalui apa biasanya? Terima kasih. Berikut pertanyaan dari Koryatul. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup dari Pak RT. Tinggal sudah kasih ini gimana? Apakah tidak ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup. Jika tidak ada, Mohon mengingatkan kepada partisipan atau warga yang untuk mengisi absensi di bagian kolom chat. Terima kasih. baik, jika tidak ada, teman saya akan menjawab. Saya serahkan kepada Mailin. Tadi sepertinya ada 2 pertanyaan dari Pak kolom chat. Ini sayuran lalapan Pak. Lalapan. Timun seperti Sah. timun dan pete. Nah, itu baiknya lalapan itu dibersihkan menggunakan air mengalir, Pak. Betul. Ya, mungkin timun atau pete itu ada kotoran seperti panas, debu. Nah, itu baiknya dibersihkan terlebih dahulu, baru dimakan. Itu boleh, Pak. Iya. Lalu untuk air kemasan, tentunya dari pabrik air kemasan tentunya itu sudah menjamin kelayakan untuk diminum. Jadi tidak apa-apa. Seperti itu, Nggih. Bagaimana, Pak? Apakah ada Terima kasih. tanggapan dari Jawabannya itu sudah masuk pas. Terus Nggih. senangane pete pas katut uler ya percuma gitu ketuti resti. Lalu pertanyaan berikutnya ada iya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya bisa dijawab. Mengalami diare, bagaimana cara penularan diare itu sendiri kepada anak? Jadi tadi kan sudah saya jelaskan di pemaparan materi, itu dia itu bisa melalui makanan. Paling sering itu melalui makanan. Ya, dari makanan biasa. Ini dari makanan. Jadi dari makanan yang kurang matang, atau mungkin kalau misalkan adik-adik yang mungkin masih anak-anak itu makan makanan sekolah tuh biasanya kan ada jajanan-jajanan gerobak. Nah, itu sebenarnya udah salah satu penyedia juga, mungkin ada pengolahannya yang tidak higienis, terus bahan bakunya atau mungkin minyak itu yang minyak yang terusan dipakai itu kurang baik untuk penggunaan itu. Baik, untuk apakah bisa terima jawabannya? Mbak, terima kasih. Ya, sudah dipahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya berapa
dari Ibu Selama. Pertanyaannya yaitu, saya pernah ganti susu formula pada anak saya dan besoknya anak saya diare. Apakah susu dapat menyebabkan diare? Terima kasih. Jadi untuk anak bayi yang diare habis minum susu formula, nah itu sebenarnya untuk bayi yang minum air susu ASI itu normalnya BAB 6 kali sehari. Lalu untuk bayi yang susu formula itu kira-kira BAB 8 kali sehari itu termasuk normal, karena untuk bayi sendiri dia sistem pencernaannya itu belum berkembang seperti orang dewasa. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh itu memang cepat prosesnya. Jadi bisa pupnya itu beberapa jam kemudian, seperti itu. Baik, 3 pertanyaan telah dijawab. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, jika sudah, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Baik, acara yang terakhir merupakan mohon maaf, ada kendala sedikit. Jadi yang terakhir merupakan acara penutup yang telah kami lakukan. Terima kasih atas pemaparan materi dari Kakak Yasmin, juga partisipan semua yang telah berkontribusi dalam acara malam hari ini. Mungkin akan ada pertemuan untuk musyawarah masyarakat desa selanjutnya. Dimohon untuk semua warga dengan senang hati mengikuti kembali acara yang kami selenggarakan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk partisipan dimohon mengisi ulang kembali link absensi nggih.